Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang berjumpa wabarakatuh. lagi dengan pemirsa dari Al-Azhar Makassar TV. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang suatu rencana, yaitu Museum Peradaban Islam. Dan saat ini saya kedatangan tamu, Bapak Dr. Insinyur Haji Hasan Hasim, yang menginisiasi, ya, jadi dia sebagai penginisiatif akan hadirnya insya Allah di Kabupaten Goa Museum Peradaban Islam. Jadi suatu cita-cita besar yang diharapkan akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Insyaallah. Dan baiklah, kita berbincang-bincang saat ini, Pak Hasan. Apa kira-kira yang melatar belakangi sehingga muncul ide menghadirkan Museum Peradaban Islam ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu kehormatan untuk kita bisa mendapatkan kesempatan dalam berbincang terkait dengan bagaimana usaha kita memanfaatkan waktu-waktu hidup ini yang insya Allah mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu hal yang sebenarnya kita lama tinggalkan itu adalah kepedulian terhadap peradaban yang nenek moyang kita, leluhur kita itu pernah letakkan dalam membuat kita bisa berada pada posisi yang saat ini bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di sekitar kita, karena sesuatu yang diletakkan oleh leluhur kita berupa peradaban Islam dengan memproklamirkan Islam sebagai agama kerajaan di Goa itu, saya kira ini yang membuat kita merasa terpanggil. Karena di abad-abad di mana Islam belum dikenal, tiba-tiba satu kerajaan di belahan timur Indonesia ini yang belahan timur Nusantara lah, karena waktu itu Indonesia kan belum dikenal. Tapi oleh leluhur kita sudah sempat menginisiasi menjadikan satu kerajaan ini sebagai kerajaan Islam. Dan ternyata sampai saat ini kita tidak terlalu banyak melihat bagaimana upaya-upaya kita untuk memperkenalkan peradaban itu kepada anak cucu kita. Dan saya kira ini suatu hal yang sangat perlu kita jadikan sebagai suatu motivasi untuk cita-cita ini bisa terwujud dalam rangka memberikan pembelajaran kepada anak cucu kita. Ya, paling tidak kita yang masih sempat menikmati hidup saat ini bisa berkesempatan untuk menjadikan waktu-waktu kita yang optimal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat kepada sesama makhluk, khususnya menciptakan suatu kemajuan yang bisa diwariskan kepada generasi kita yang akan datang, ya insya Allah. Jadi Pak, kira-kira di mana lokasi atau pusat ini, pusat Museum Peradaban ini, dan bagaimana aksesnya ke sana Pak? Itu lewat mana itu ya? Ya. Jadi alhamdulillah, kalau Goa ini kan satu ide yang memang sudah pernah diletakkan oleh pendahulu kita di dalam struktur pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan itu, dengan adanya rencana konsep Maminasata. Jadi Maminasata itu Makassar, Sungguh Minasa, Goa, Takalar, dan Maros. Jadi Maminasata itu Sungguh Minasa itu yang menjadi mewakili daerah Goa secara keseluruhan, karena memang Maminasata ini dari 4 kabupaten kota yang dijadikan satu konsep perencanaan. Di situ sebenarnya yang menjadi inti dari
pusat perencanaan itu memang Goa dan Makassar, Goa dan Makassar. Tapi yang paling bisa menikmati ini adalah Kabupaten Goa itu sendiri. Tergantung bagaimana pemerintah kita bisa menyesuaikan dengan rencana-rencana besar Mak Minasata ini untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan yang orientasinya dalam memajukan Kabupaten Goa itu sendiri. Karena dengan konsep perencanaan Mak Minasata ini diharapkan tidak ada lagi yang tidak berkembang secara merata di 4 kabupaten kota yang dicanangkan sebagai konsep Mak Minasata itu. Dan inilah yang menjadi salah satu kesyukuran kita, karena alhamdulillah saya sempat 5 tahun bergabung di dalam tim perencanaan Mak Minasata itu yang dikomandoi oleh pemerintah Sulawesi Selatan, dan ada pihak Jepang sebagai investor dalam perencanaan ini, JBIC. Saya memaknai bahwa kalau perencanaan wilayah ini kita bisa betul-betul optimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat ke depan, maka ruang-ruang yang ada di dalam perencanaan itu harus kita optimalkan juga dalam mengisi dengan suatu kegiatan yang orientasinya memajukan masyarakat. Jadi konsep peradaban ini memang mencakup beberapa aspek yang strategis. Katakanlah pertama, dengan adanya konsep peradaban Islamik yang ditandai dengan satu museum, kehadiran satu museum itu akan membuat masyarakat yang dalam satu wilayah perencanaan Mak Minasata itu akan mengabadikan dengan paling tidak melahirkan satu museum yang betul-betul bisa menjadi objek dalam kunjungan orang-orang yang ingin melihat bagaimana konsep Mak Minasata itu diwujudkan. Dan Goa salah satu kelebihan untuk bisa kita termotivasi melahirkan satu museum itu karena memang kita banyak peninggalan-peninggalan yang selama ini tidak diperhatikan, tidak dikumpulkan dalam bentuk sesuatu yang bisa menjadi pembelajaran. Padahal banyak sekali yang bisa dilakukan terkait dengan apa yang disimpan oleh masyarakat di masing-masing rumah itu. Terus ini Pak Hasan, ini kan intinya akan museum peradaban. Tetapi umpamanya di suatu saat apa ini berjalan, apa-apa saja yang bisa kita saksikan di situ, yang bisa kita lihat di samping museum itu sendiri. Jadi sebenarnya ini museum memang seperti kita ketahui di seluruh penjuru dunia, penanda kemajuan peradaban itu dengan adanya museum. Di mana-mana museum itu menjadi salah satu sumber untuk menyebarluaskan peradaban yang pernah dicapai oleh suatu bangsa. Kita ini katakanlah seperti di Mak Minasata, khususnya di Goa sendiri itu kan kita kenal cuma satu museum Balalompua. Dan itu juga kadang-kadang dalam tanda kutip pengunjung itu rata-rata kecewa. Kenapa? Karena dia tidak membayangkan museum yang ada di Kabupaten Goa itu seperti itu keberadaannya dibanding dengan bagaimana kebesaran nama kerajaan Goa saat itu. Apakah ada Pak Hasan ini? Apakah ada umpamanya dalam kaitan dengan edukasi pendidikan? Apakah ada juga rencana-rencana untuk mendampingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan di situ? Jadi insya Allah dalam konsep Mak Minasata itu memang kan sudah diatur di mana lokasi pendidikan, termasuk perguruan tinggi, dan itulah yang menjadi kesyukuran kita karena di Mak Minasata itu sendiri hampir dinominasi letak-letak kawasan pendidikan itu ada di Goa. Jadi katakanlah misalnya di Kecamatan Bontuaranu itu sudah ada Fakultas Teknik Unhas, kemudian ada pusat pelatihan pertanian, ada lagi PDN yang ada di Palangga itu, dan sekolah-sekolah
yang konotasi dalam rangka memajukan pendidikan secara khusus itu, katakanlah sekolah-sekolah Islam, itu memang sudah berkembang dengan pesat di wilayah Maminasata itu ya, termasuk ini kebanggaan kita Al-Azhar yang sudah mempunyai suatu peranan yang luar biasa di dalam memajukan pendidikan. Ya, ini separuh Makassar, kita, separuh Makassar. Jadi ini menjadi representasi dari satu lembaga pendidikan yang memang ada di titik perkembangan Maminasata, dan saya kira ke depan ini salah satu hal yang harus kita sinergikan. Jadi konsep pembangunan peradaban Islam yang kita akan lakukan itu kita tidak semata-mata menonjolkan apa yang menjadi rencana kita museum yang lain, tapi kita akan bersinergi dengan pendidikan yang digagas oleh lembaga-lembaga lain. Kita tinggal menyatukan sebagai suatu ikatan yang sama-sama akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat kita dan termasuk masyarakat yang berkunjung ke daerah yang kita gagas ini sebagai pusat peradaban. Dan satu hal yang paling penting kita garis bawahi bahwa ini juga akan terpicu pertumbuhannya karena adanya Museum Rasulullah SAW yang sudah diresmikan di Jakarta. Dan pengalaman saya waktu kita banyak belajar di negara-negara lain itu bahwa memang salah satu jadwal kunjungan wisatawan mancanegara itu ke suatu negara biasanya mencari tempat di negara itu mana lagi yang bisa dikunjungi. Jadi katakanlah misalnya kalau orang ke Indonesia pasti akan menjadi sasaran utamanya itu berkunjung ke Museum Rasulullah SAW. Nah, setelah dia mendapatkan data titik dari Museum Rasulullah itu ada di Jakarta, dan setelah dia lihat data lain yang ada di Indonesia itu ada Museum Peradaban Islam Indonesia di Goa, pasti jadwal perjalanan orang itu akan perpanjang, akan masuk di wilayah kita. Kenapa? Karena sejarah Islam di Goa ini itu bahkan ada yang monumental. Dengan adanya Makassar, Makassar ini itu Imam besar Istiqlal sudah memviralkan kenapa nama Makassar itu ada. Ternyata nama Makassar itu diabadikan dari kehadiran sosok Rasulullah SAW yang wujud di Makassar, sehingga orang-orang sufi yang sempat melihat itu langsung dengan kaget mengatakan kasar gitu nampak. Jadi Nabi Rasulullah ada wujudnya di Makassar, dan itu rupanya yang diabadikan menjadi nama Makassar. Dengan adanya berita dan cerita seperti ini, saya kira kehadiran Museum Rasulullah dengan Museum Peradaban Islam Indonesia ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan sebagai destinasi wisata spiritual. Dan kita sudah sama mengerti bahwa pemicu percepatan pertumbuhan masyarakat itu sebenarnya dengan wisatawan ya. Jadi kalau wisatawan itu sudah meminati daerah kita, insya Allah akan mempunyai pengaruh yang sangat besar dari aspek pendidikan, dari aspek ekonomi, dari aspek sosial. Dan yang paling penting bahwa dunia ini turut kita warnai dengan sejarah-sejarah peradaban Islam yang sangat banyak kita punya potensi untuk menjadikan sebagai tempat pembelajaran. Jadi ini suatu dikatakan suatu mimpi besar ini. Insya Allah, insya Allah. Dan langkah-langkah apa yang ditempuh untuk memulai mimpi besar ini, untuk sampai pada mimpi besar ini? Insya Allah. Jadi di dalam kepanitiaan ini memang kita sudah libatkan orang-orang yang punya kompetensi ikut di dalam susunan kepanitiaan. Katakanlah seperti Bapak ini ya, salah satu contoh. Kita suatu kebanggaan sosok beliau yang
namanya cukup dikenal di Indonesia ini masih bersedia ikut bergabung dalam satu kepanitiaan yang kelihatannya banyak orang yang tidak percaya bahwa ini suatu mimpi akan menjadi kenyataan. Termasuk seperti misalnya Pak Yusuf Kalla, kita tempatkan sebagai ketua Dewan Pembina itu karena harapan kita bahwa dengan pemikirannya Pak Yusuf Kalla itu bisa kita adopsi untuk mempercepat ini gerakan. Termasuk Prof. Rias Rasid, kita masukkan dia sebagai orang yang turut masuk di dalam struktur kepanitiaan. Memang waktu-waktu beliau itu kita tidak terlalu bisa berharap, tetapi kan dengan ketersediaan waktu untuk kita komunikasi dan mendapatkan arahan itu sudah cukup untuk kita. Dan paling tidak bahwa kehadiran tokoh-tokoh seperti itu nanti kita berharap bahwa itu yang menjadi suatu trademark dari kehadiran museum ini. Jadi kita berharap itu seperti katakanlah misalnya Syekh Yusuf, Tuan Tasalamaka yang dikenal di dunia ini, bahkan dianugerahi 2 penghargaan sebagai pahlawan nasional di 2 negara. Saya kira ini tidak banyak orang yang punya predikat seperti itu, dan inilah yang sangat sayang kita karena bagaimana sosok Syekh Yusuf itu tidak banyak dipahami oleh anak-anak kita karena ketersediaan media untuk pendidikan itu sangat terbatas sekali. Dan itulah rencana kita menghadirkan museum ini, katakanlah seperti orang yang berjasa seperti Sultan Hasanuddin, kita siapkan satu kamar apartemen jadi ada ruang yang kita siapkan untuk mendokumentasikan semua yang pernah terjadi sejak beliau lahir sampai kepada wafatnya itu, bisa memberikan motivasi kepada anak cucu kita bahwa Sultan Hasanuddin luar biasa saat hidup, dan dia bisa mengenali siapa sosok Sultan Hasanuddin. Termasuk misalnya kalau kita kaitkan dengan kekinian, siapa itu Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini kan satu contoh kepemimpinan yang tidak banyak juga. Bayangkan 2 kali jadi wakil presiden. Jadi kan pendamai, menjadi juru damai dunia yang pernah. Saya kira itu juga 2 kali dilakukan kaitan dengan Poso dengan Ambon yang semuanya dilakukan di Goa di daerah Malino itu kan. Termasuk Aceh yang sudah lama berperang justru menjadi pendamai. Dan ini kalau kita siapkan satu ruang tentang sosok Yusuf Kalla itu, orang akan belajar pantasan karena beliau itu aktivis, dia banyak digembleng dalam organisasi katakanlah himpunan mahasiswa Islam ketika dia masih berstatus sebagai mahasiswa. Dan saya kira kalau orang mempelajari hal-hal yang dari sosok orang-orang yang kita tampilkan itu pasti akan menjadi suatu motivasi yang besar dalam semangat untuk bagaimana memanfaatkan waktu kita untuk memajukan bangsa kita ini. Saya kira itu. Syekh Yusuf ini adalah satu tokoh yang seorang tokoh yang sangat menarik ya, dan itu kuburannya sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang dari luar maupun dari sekitar Makassar. Hanya memang disayangkan itu referensi tentang cerita tentang Yusuf itu Syekh Yusuf itu yang kurang ya. Mudah-mudahan ini bisa difasilitasi dalam museum ini. Karena dia terkenal dengan tulisan-tulisannya, tasawuf, apa buku-bukunya. Ya, jadi mungkin di ruangan itulah, di ruang Syekh Yusuf itu mungkin difasilitasi itu ya. Insyaallah Jadi kalau yang saya dapat dari penelusuran yang saya lakukan itu, manuskrip yang lahir dari sosok Syekh Yusuf ini itu lebih 20 buku yang ditulis dengan tangan sendiri beliau. Dan kalau kita lihat itu subhanallah, memang sosok Syekh Yusuf ini punya keilmuan yang sangat tinggi dan jiwa seni yang terpancar dari tulisannya itu memang tidak bisa dibedakan ini ditulis tangan atau dicetak. Begitu rapi dan sangat luar biasa. Tapi itu
sangat terbatas orang yang mengetahui. Bahkan di Afrika Selatan orang lebih bisa menyaksikan benda-benda itu. Tapi saya sendiri itu langsung oleh Buya Hamka ketika masih hidup itu, saya sempat bawa ke goa itu gara-gara mengorek-ngorek sedikit bagaimana Buya Hamka bisa terkenal sebagai seorang kiai yang diakui oleh dunia. Dan waktu itu dalam satu dialog di Masjid Raya di Makassar itu saya sampaikan kalau saya dari goa, dan Buya Hamka sendiri mengaku bahwa saya ini bisa begini karena jasanya orang goa. Saya bilang, kenapa Buya? Dia bilang, saya masih punya hutang sama orang goa. Saya bilang, bentuk apa itu Buya? Dia bilang, begini, ada bukunya si Yusuf yang satu saya belum sempat kembalikan itu. Jadi itu sebabnya menjadi alasan kepada Buya. Saya bilang, Buya kalau begitu mesti Buya ini siara ke makamnya si Yusuf di goa, sebab ini luar biasa. Dia bilang, saya sudah lama merindukan itu. Saya bilang, saya bisa antar Buya sekarang ke makam itu. Dan alhamdulillah betul-betul saya berkesempatan mengantar Buya ke itu. Dan itu pertanda bahwa sosok Buya Hamka saja yang begitu terkenal, ternyata belajarnya dari apa yang pernah si Yusuf buat. Dan kita sendiri, saya kira di belahan Nusantara ini sudah kurang banyak yang mengetahui bahwa itu terjadi oleh orang yang kita cintai, kita banggakan, yang ternyata punya pengaruh dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia ini. Saya kira itu. Demikian pula tokoh Sultan Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin. Saya pernah dengar dari Bapak juga bahwa dia itu sebenarnya masa pemerintahannya usianya pendek ya. Dan dia sempat berbuat berjasa. Bagaimana cerita tentang Sultan Hasanuddin? Jadi Sultan Hasanuddin ini memang salah satu yang kita dapat ceritanya itu orang Belanda segan sekali sebenarnya sama sosok pejuang Sultan Hasanuddin. Jadi banyak pejuang-pejuang pendahulu Sultan Hasanuddin ini, tapi ya mungkin karena heroik dan semangat juangnya ini yang beliau tampilkan sebagai sosok anak muda yang pada zamannya itu memang tidak mau kerjasama dengan Belanda, sehingga sosok Hasanuddin ini sangat berkesan bagi penjajah itu. Bahkan dalam proses perjanjian Bungaya itu kalau kita pelajari mungkin salah satu siasat orang Belanda ini untuk melumpuhkan Sultan Hasanuddin, karena dengan perjanjian Bungaya itu sebenarnya kita menderita kekalahan yang secara psikologi sangat membuat kerajaan Goa itu tersentak dengan apa yang menjadi isi perjanjian Bungaya, sampai-sampai banyak yang meninggalkan Goa karena baru menyadari bahwa itu sangat merugikan kita. Tetapi dari hasil perjanjian Bungaya ini juga kita bisa belajar terhadap sosok Sultan Hasanuddin bahwa beliau itu dia memang melawan Belanda dengan gigih dan tidak mau kompromi, tetapi dengan melihat korban yang sangat tidak berimbang, sehingga dengan prinsip kemanusiaan yang dia miliki itu dia berpikir bahwa ya lebih bagus ini kita sedikit memberikan ruang dalam berkompromi dengan Belanda supaya korban-korban ini tidak sampai berjatuhan kembali, karena memang perimbangan antara senjata yang kita miliki dengan senjata yang dimiliki oleh penjajah memang tidak berimbang. Dan kalau itu tidak dilakukan dengan kompromi, mungkin akan lebih banyak korban yang berjatuhan. Jadi memang sosok Sultan Hasanuddin ini walaupun dia sebagai pejuang yang sangat tidak pernah mendapatkan gentar untuk melawan Belanda, tapi dia juga prinsip kemanusiaannya tetap menjadi dominan, yang membuat terpaksa menurunkan sedikit tensi dari perjuangannya itu untuk kompromi dengan menandatangani perjanjian Bungaya karena pertimbangan kemanusiaan. Jadi memang sangat luar biasa dari sosok Hasanuddin ini. Ya, berkaitan dengan ini kan Goa di tempo dulu itu dikenal juga beberapa kesenian-kesenian ya, termasuk sindri dengan perlengkapan musiknya, gendang Makassar ya. Nah,
apakah ini memungkinkan untuk ditempatkan juga di museum itu dengan sekaligus dengan peragaannya supaya orang-orang yang kemudian ini generasi ini bisa mengetahui. Jadi memang menarik sekali ini. Saya juga terkesima dengan ide yang disampaikan oleh sosok Pak Nur Samsudin, subhanallah. Karena di zaman kerajaan Goa itu ini hebatnya dulu Raja Goa itu menata bagaimana ruang-ruang di gua ini itu tertata rapi. Jadi katakanlah misalnya di gua itu dulu ada kawasan yang peruntukannya dihuni oleh orang-orang seniman. Jadi katakanlah misalnya wilayah Lakiung itu yang sekarang Lakiung, ini kalau kita masuk di batas Goa Makassar ini, itulah dulu tempatnya seniman-seniman kerajaan berkumpul. Jadi musik-musik semua ada di sini dan sampai sekarang itu masih kelihatan sanggar-sanggar seni itu rata-rata di sana itu di Lakiung. Dan gadis-gadisnya Lakiung itu rata-rata cantik-cantik memang ya kan. Karena memang dia kan seniman. Saya kira itu. Dan ini hebatnya dulu Raja Goa, dia memang siapkan salah satu komunitas untuk bisa berkembang dengan baik dan ide untuk dilahirkan kembali di Museum Peradaban ini dengan menyiapkan ruang sekaligus menginventarisir jenis-jenis alat musik yang masih kita bisa kenali, bahkan ada yang sudah tidak pernah dipakai masih bisa kita kumpul untuk dimainkan oleh kita punya orang-orang yang masih ada ya pemain. Masih ada pemainnya. Itu perlu diwariskan itu. Insyaallah. Ini banyak menarik ini. Jadi musik itu sendiri kan sebenarnya sebagai suatu penanda kemajuan peradaban. Karena ala-ala musik yang ada ini ternyata yang kita miliki di kerajaan Goa itu kalau kita lihat di tingkat mancanegara ini memang banyak alat musik kita itu yang hanya kita yang memiliki. Dan katakanlah misalnya kalau di Makassar ini disebut keso-keso ya itu dari hanya 2 stringnya di tempat lain biola kan itu beda konstruksinya, tapi keso-keso ini ada satu yang sangat susah diikuti oleh katakanlah misalnya di seniman-seniman di tempat lain karena ini bunyinya keso-keso itu sangat spesifik dan sindril yang dibawakan oleh pemain keso-keso ini juga tidak mungkin bisa ditiru oleh pemusik lain yang ada di dunia ini karena dia menceritakan bagaimana peradaban yang terjadi di lingkungan masyarakat kerajaan Goa itu. Dan ternyata kalau kita ikuti cerita-ceritanya itu bahkan dia sudah sempat menyinggung bagaimana kemajuan peradaban dengan teknologi. Katakanlah misalnya kapal Talumbatua ini yang dia ceritakan dengan sangat apik. Di zaman itu katakanlah kerajaan yang punya kapal yang seperti diceritakan dalam syair Sindrili itu, saya kira di situ kita bisa memaknai bahwa kerajaan Goa pada zamannya itu memang bukan kerajaan kecil. Dia sudah punya kapal dan punya misalnya armada-armada lainnya menunjang itu yang bisa membuktikan bahwa kenapa kita terkenal dengan pelaut sebagai pelaut ulun, sebagai bala tentara yang punya keandalan dari aspek transportasi kapal karena memang dibuktikan bahwa memang itu kita miliki. Antara lain diabadikan dengan lirik dari Sindrili yang dibawakan dengan alat musik keso-keso itu. Jadi sangat luar biasa memang. Jadi kalau kita mau memperlihatkan dan sekaligus memberikan pembelajaran kepada dunia ini terhadap kemajuan peradaban kita dengan mengumpul kembali alat-alat musik yang pernah kita miliki dan
kita siapkan orang yang bisa memainkan. Ada juga yang sangat banyak di masyarakat yang sekarang ini sudah hampir terlupakan. Itu yang namanya genggong. Genggong, genggong itu alat musik yang sangat sederhana, tradisional dan dibunyikan melalui mulut. Ini alatnya sangat gampang dibuat, tetapi menariknya juga bunyi-bunyi yang dihasilkan itu bervariasi dan sangat bisa membuat orang terkesima dengan mendengarkan suara-suara musik dari ala-ala yang sederhana seperti itu. Iya, menarik sekali perbincangan ini, dan ini mungkin yang terakhir, Pak Hasan ya. Ada kan saya dengar bahwa akses itu melalui darat, tapi ada juga katanya memungkinkan untuk melalui sungai Jane Berang. Apakah memang ada peluang-peluang ke arah itu? Jadi kita mau coba-coba mengembalikan sejarah transportasi dunia itu, bahwa seluruh kota-kota dunia yang berkembang itu dimulai dari adanya air, adanya laut, adanya sungai. Dan kita bisa belajar bahwa seluruh kota-kota di dunia ini itu yang paling cepat perkembangannya itu yang ada di pinggir sungai, yang di pinggir laut. Katakanlah misalnya Makassar ini kan dengan pantai Losarinya itu sangat luar biasa. Sama juga di Belanda, di mana-mana negara, hampir di Babylon itu sebagai kota pertama yang ada itu di pinggir sungai semua, di pinggir laut. Dan itu kita miliki. Jadi harus kita manfaatkan, karena anak-anak kita sekarang ini kan dengan kendaraan di atas darat itu sudah hampir memberikan kenyamanan yang luar biasa, tetapi dia belum mengerti bagaimana lebih nyamannya itu berada di atas kapal atau di atas air. Kemudian alhamdulillah kita punya akses Jane Berang dan itu bisa ditempuh. Saya sebenarnya dulu sudah punya kapal yang menghubungkan jembatan kembar itu sampai di lokasi itu. Tapi karena pernah kita dapat banjir bandang yang membuat perahu kita itu ikut hanyut. Tapi kalau kita coba-coba sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, saya kira itu akan menjadi suatu daya tarik yang besar. Kemudian di lokasi kita ini juga kita siapkan satu perencanaan untuk bisa mendaratkan helikopter di itu. Jadi orang-orang yang punya waktu sangat terbatas masih bisa berkunjung dengan ketersediaan helikopter yang bisa mengantar dalam rangka melihat kondisi yang ada. Tetapi dengan perencanaan Maminasata, di mana lokasi itu menjadi bagian dari jalan lingkar tengah Maminasata, saya kira ke depan ini insya Allah antara Makassar dengan daerah sekitar pusat peradaban yang kita bangun ini, yang jaraknya sekitar 10 km saja dari pusat kota di Sudu Minasa itu, dengan waktu 10 menit itu sangat memungkinkan. Apalagi kalau jalan lingkar sudah jadi, yang memang dari situ sekitar 10 meter 100 meter saja lokasi jalan itu kita punya lokasi itu sangat memudahkan akses. Tapi ada yang lebih menarik di sana ini. Itu kita punya lokasi betul-betul ada di pertengahan dari kehadiran 3 perguruan tinggi besar. Jadi ada Fakultas Teknik Unhas yang nanti akan menjadi cikal bakal Institut Teknologi Goa atau Seus atau walau-alam. Tapi kita sudah punya Fakultas Teknik yang masih di bawah Unhas. Kemudian ada IPDN. IPDN antara IPDN dengan Fakultas Teknik ini, wilayah peradaban ini ada di tengah-tengah. Dan termasuk pusat pendidikan tenaga-tenaga pertanian yang ada di sekitar lokasi itu. Saya kira 3 perguruan tinggi yang ada ini sudah cukup memberikan prospek bagaimana daerah ini bisa maju ke depan. Tapi kita berharap bahwa semua institusi pendidikan, baik itu tingkat SD, tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, semua kita akan menjaring satu akses untuk
sekolah-sekolah ini menjadikan tempat kita salah satu pilihan untuk bisa mendapatkan pembelajaran dari aspek-aspek sejarah, aspek ekologi, aspek ekonomi yang di tingkat sekolahan itu yang diberikan pendidikan secara formal. Ya di tempat kita ini non formal, katakanlah anak-anak bisa sambil bermain tapi sekaligus belajar bagaimana alam ini kita jaga dengan baik dan benar. Menarik sekali perbincangan kita. Terima kasih Pak Hasan Hasim atas kedatangannya, dan ini kita akan berlanjut. Jadi kita akan ikuti ini program selanjutnya untuk kita perbincangkan sehingga bisa mendapat dukungan dari masyarakat, dari stakeholder dan juga dari pemerintah lokal setempat. Insyaallah. Ada satu yang saya ingin pesankan kepada masyarakat. Dengan gagasan ini jangan kita mau tertinggal. Paling tidak ikut sekecil apapun peranan yang Bapak berikan dalam rangka membesarkan ide ini, karena salah satu yang kita gagas sekarang menjelang musim hujan ini adanya gerakan masjid menanam. Mari kita sama-sama berwakaf apakah satu pohon yang bisa membiayai operasional masjid, membiayai orang miskin, membiayai pusat peradaban ini, dengan mengharapkan 2-3 tahun menanam ini sudah bisa menghasilkan buah yang akan bermanfaat bagi semua unsur. Jadi gerakan masjid menanam ini kita sudah bagi 4 dari hasil yang ada nanti. Satu bagian untuk pewakaf. Jadi pewakaf ini tetap kita akan kirimi hasil. Yang kedua itu untuk kepentingan orang miskin dan duafa. Yang ketiga itu hasilnya untuk biaya operasional dan memelihara museum peradaban yang kita mau bikin. Yang ketiga untuk masjid sendiri. Jadi ada 4 peruntukan dari hasil wakaf ini yang mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi kita, dan sekaligus ikhtiar kita untuk membesarkan dan mendukung konsep yang kita gagas secara bersama-sama ini. Saya kira terima kasih. Terima kasih Pak Hasan Hasim. Pemirsa, demikian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas pertanyaan, dan kita tutup dengan ucapan wabarakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik.